tahun, alhamdulillah beliau telah menghafalkan 30 juz. Selanjutnya, ayah beliau mengirim beliau ke Desa Tanta untuk menimba ilmu di perguruan agama di Masjid Ahmadi. Tetapi saat menimba ilmu, beliau merasa bosan dan merasa sulit menimba ilmu di sana. Jadi beliau memutuskan untuk kembali ke rumah. Tetapi saat pulang, ayah beliau meminta beliau untuk kembali menimba ilmu di sana. Beliau pergi tetapi ternyata bukan kembali ke Masjid Ahmadi. Beliau pergi ke pamannya, Syekh Darwisi Khidir, untuk menimba ilmu di sana. Paman beliau itu berpengetahuan luas dan penganut mazhab tasawuf. Paham tasawuf. Setelah itu beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan alhamdulillah beliau menyelesaikannya pada tahun 1877. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau menjadi dosen di sana. Oke, Dan pada itulah. saat Saya kira jangan semuanya ya, jangan semuanya dijelaskan. Oke, langsung ke karya. Tafsir beliau itu adalah tafsir Muhammad Abduh, itu disusun oleh Rashid Rida. Nah, beliau baru menyusunnya sebanyak 10 juz, tetapi kemudian beliau wafat. Tafsir-tafsir itu hanya dimuat dalam majalah Al-Manar, yang kemudian disatukan, disusun, dan menjadi tafsir Al-Manar. Oke, ya jadi Al-Manar, tafsir Al-Manar ini bisa sering disebut ya sebagai pelopor kebangkitan tafsir ya. Jadi beliau termasuk yang di era-era awal mendobrak ya penulisan tafsir dengan metode yang berbeda dari apa yang sudah dituliskan oleh para ulama tafsir atau para mufassir klasik. Ya, jadi tafsir Al-Manar ya nanti semuanya pasti sudah populer ya, sudah familiar dengan tafsir Al-Manar. Jadi nanti Tila akan membahas tentang tafsir Al-Manar karya dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Iya. Oke, terima kasih Tila. Oke, sekarang yang belum Jurahman. Jurahman? Iya, Bu. Oke, Jurahman tadi memilih apa? Jurahman. Tafsir Asy-Syarawi. Sya'rawi. Oke, tafsir Iya. Asy-Sya'rawi. Oke, apa yang Jurahman dapatkan info tentang Asy-Sya'rawi? Tafsir Asy-Syarawi itu adalah tafsir karya dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi Al-Husain. Nah, beliau adalah seorang penyeru agama Islam di Mesir. Ada seorang dai begitu ya. Iya. Nah, tafsir itu sebenarnya kumpulan dari pidato-pidatonya yang dikumpulkan oleh muridnya. Itu ada 2 murid yang mengumpulkan hasil pidatonya itu kemudian disatukan menjadi sebuah karya, sebuah buku. Oke, jadilah tafsir Asy-Sya'rawi ya. Iya, Asy-Syarawi. Nah, pada awalnya tafsir itu namanya Khawatir, tapi diubah menjadi tafsir Asy-Syarawi. Sesuai dengan nama penulisnya ya. Jadi dinisbahkan Iya, Bu. kepada penulisnya yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Oke, ya. Jadi Jurahman saya kira cukup ya, nanti bisa digali lagi penafsiran Asy-Sya'rawi itu seperti apa. Tapi beliau juga termasuk ya yang terutama sastra, pendekatan sastranya kuat ya, tafsir Asy-Sya'rawi itu. Oke, terima kasih Jurahman. Sekarang siapa ini? Gifari. Isman kemana ya? Sudah hadir belum? Ya, saya Bu. Oke, Gifari. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi saya mengambil kitab tafsir ini, Toba-Tobai atau Syekh Muhammad Husain Toba-Tobai. Siapa Beliau terkenal
Beliau terkenal dengan nama Allamah Tabatabai. Ya, beliau adalah seorang mufasir, filsuf, teolog, ahli usul. Beliau juga seorang faqih, arif, dan Islamolog. Beliau besar pada abad ke-14. Ya, dan kayaknya beliau ini adalah seorang ulama Syiah yang paling Betul. berpengaruh Ya. dalam wacana pemikiran dan mazhab di Iran pada abad ke-14. Ya, Tabatabai juga merupakan penulis tafsir Al-Mizan dan kitab-kitab filsafat seperti Bidayah Al-Hikmah, Nihaya Al-Hikmah, Usul Falsafah, Warawashi Falsafah. Ya, beliau juga selain menulis banyak buku, beliau menjadi pendidik murid-murid yang kemudian hari menjadi tokoh-tokoh dan ilmuwan besar Islam seperti Ayatullah Murtada Mutahari yang membentengi Islam dari serangan pemikiran asing dan ateis. Nah, Allamah ini lahir pada tahun 1321 Hijriah, bertepatan dengan 1902 Masehi di Sat abad Tabriz. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, jadi saya kira cukup ya. Ya, jadi gambaran besarnya adalah memang beliau terkenal sebagai seorang yang sangat berpengaruh ya di kalangan Syiah. Ya, jadi kita Iya. perlu sekali ya melihat perspektifnya apakah dalam tafsirannya ada perbedaan yang substansial orang-orang yang berteologikan selain dari Syiah ya, kita akan melihat kalau dibandingkan dengan Ahlus Sunnah seperti apa, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak ya, bisa jadi karena meskipun beliau orang Syiah, bisa jadi dalam tafsirannya itu beliau tidak terlalu mengangkat atau tidak terlalu menjelaskan tentang sesuatu yang ya berkaitan dengan Syiah. Ya, tapi pasti sedikit banyak akan ada pengaruhnya ya, background keilmuan seseorang ataupun paham teologinya, kemudian mazhab fikihnya, itu sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada produk tafsirnya. Ya, tetapi kan ada istilahnya bagaimana mufasir itu tetap mencoba untuk meminimalisir ya subjektivitas yang terlalu tinggi. Oke, terima kasih Givari. Sekarang Ya, yang Bu. belum siapa ya? Saya lihat dulu ya. Oh ini, Primus. Ini namanya juga tidak lengkap. Primus, halo? Halo, cek mic 1 2. Oke, sudah bagus. Silakan. Halo? Halo? Ya. Iya, silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Di sini saya mengambil namanya ini. Saya mengambil nama tokoh Nas Hamid Abu Zaid. Oh iya, Nasr Hamid ya, Nasr Hamid. Oke. Iya, Nasr Hamid Abu Zaid. Iya, jadi beliau adalah seorang pemikir Al-Quran Mesir, penulis, akademisi, dan salah satu dari para teolog liberal terkemuka dalam Islam. Beliau terkenal dengan proyek hermeneutika Al-Quran yang humanistik, yang menantang pandangan arus utama tentang Al-Quran, yang dapat memicu kontroversi dan debat. Yang dimana beliau ini tidak menyangkal bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Beliau berpendapat bahwa itu adalah produk budaya yang harus dibaca dalam konteks bahasa dan budaya Arab. Ia juga mengkritik penggunaan agama untuk mengerahkan kekuasaan politik. Oh, jaringan mati. Oh ya, masih terdengar, Primus. Masih. Ya, masih ada yang mau disampaikan, Primus? Atau sudah cukup? Oke, ya. Oke, sepertinya di sana ada sedikit keributan dan jaringannya mungkin juga kurang bagus ya.
Oke, nanti bisa dilanjutkan, tapi Primus sudah benar ya orangnya, jadi tidak salah alamat. Ini saya mau mengecek nih, jangan sampai ada yang salah alamat ya. Nanti sudah cari-cari tahu ternyata beda. Maksud kita tidak sama ya. Oke, ya Nasr Hamid Abu Zaid saya kira juga sudah banyak dibahas ya. Beliau termasuk tokoh-tokoh hermeneutika Al-Quran ya, sama seperti Syahrur ya, dan juga sama seperti Hasan Hanafi, ya Arkon, ya itu semua terkenal dengan tafsiran atau metode yang bersifat hermeneutis. Oke, sekarang Zulfian, kira tinggal Zulfian ini yang belum. Zulfian, silahkan. Zulfian pilih Al-Jabiri. Oh, Al-Jabiri. Oke. Kenapa pilih Al-Jabiri, Zulfian? Sebenarnya tadi pilih Aminah Wadud karena Abdul Soduluan. Ya jadi terpaksa pilih Al-Jabiri sisa yang terakhir. Padahal Abdur tadi karena tidak ada yang tersisa jadi dia pilih Aminah Wadud katanya. Dia enggak list tadi, Iya. jadi dia minta kalau Zulfian sebalis duluan. Oke. Sudah cari info tentang Al-Jabiri? Sudah dapat, Bu. Apa yang di Al-Jabiri ini Muhammad Abid Al-Jabiri, Bu. Iya. Muhammad Abid Al-Jabiri. Iya, Abid Al-Jabiri. Oke. Jadi yang saya dapat ini Muhammad Al-Jabiri lahir 27 Desember 1935 di Figuig, Maroko. Muhammad Al-Jabiri adalah seorang kritikus Maroko dan profesor filsafat dan pemikir Islam di Universitas Muhammad di Rabat. Dia juga seorang ahli sastra Arab. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh intelektual utama di dunia Arab kontemporer. Beliau juga seorang kritikus. Untuk tafsir, karya tafsir yang beliau tunggu, Bu. Jadi yang saya lihat sini, beliau membuat tafsir, studi kitab tafsir, Faham Al-Quran Al-Hakim, Al-Tafsir Al-Wadi Hasba Tartib Al-Nuzul karya Muhammad Abid Al-Jabiri. Oke. Ada informasi tentang tafsirannya? Baru buka, Bu. Oke, jadi dari judulnya ya, dari judulnya itu Al-Jabiri kebetulan tesis saya ketika S2 ya. Ya, jadi kalau kitabnya saya ada yang kita fisik maksud saya punya ya. Tapi PDF-nya juga saya kira bisa di-download. Jadi betul ya, Al-Jabiri menuliskan tafsir yang itu dan yang itu yang saya maksud ya. Tafsir yang saya maksud adalah tafsir yang disebutkan tadi oleh Zulfian. Ya, nanti bisa dicari ya. Jadi tafsirnya tuh ringkas ya. Kemarin kayaknya saya sudah sempat bawa di kelas yang entah semester kemarin atau semester sebelumnya saya sudah bawa di kelas, itu ada 3 jilid. Jadi beliau tuh menuliskannya seperti judulnya hasba tartibin nuzul. Jadi berdasarkan urutan turun. Jadi dia bukan suratul Fatihah ya yang permulaan, tetapi surah Al-Alaq. Ya, jadi dalam tafsiran itu dari surah Al-Alaq. Nanti bisa dicari lagi informasinya ya. Jadi beliau juga memperkenalkan nanti sebelumnya, sebenarnya sebelum tafsir itu beliau sudah menulis tentang rekonstruksi ulumul Quran. Nanti juga bisa dicari ya Zulfian informasinya karena itu erat kaitannya kajian ulumul Qurannya dengan kajian tafsirnya. Oke, Zulfian. Ya, terima kasih ya. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Ini yang belum siapa? Ada yang belum tidak? Kalau yang bisa. Oke, yang di sini kan sudah semua ya. Yang saya cek dulu. Oke, karena sudah semua, saya akan menjelaskan teknisnya, yaitu kita akan mencari tentang apa sebenarnya. Ya, sama seperti tugas-tugas yang lain ya, bahwa ini adalah tugas individu. Ya, jadi tugas individu. Saya akan menawarkan 2
bentuk ya tugasnya, atau satu bentuk saja. Untuk pertama satu bentuk saja. Oke, untuk pertama ya kalian hanya perlu menuliskan artikel ya, artikel singkat, jadi semacam esai begitu. Jadi tidak bentuk makalah yang panjang. Ya, yang penting di situ ada unsur. Sebentar saya akan share screen ya. Ya, jadi apa sudah terlihat? Oke. Apa sudah terlihat Word saya tampilkan? Belum, Kak. Oh iya, sebentar. Masih loading. Sarah. Loading ya? Loading. Ya, mungkin jaringan saya yang kurang bagus. Ya, jadi sambil menunggu ya, jadi yang pertama tentu tentang biografi singkat. Jadi tentang biografi singkat tokoh yang akan kalian kaji. Ya, kemudian yang kedua itu adalah karya-karyanya ya, karya-karya terutama yang kaitannya dengan tafsir ya, kaitannya dengan Al-Qur'an ataupun kaitannya dengan tafsir. Ya, kemudian nanti kalau misal ada teori atau metode yang ditawarkan itu silakan kalian angkat dan contoh-contoh penafsirannya. Oke. Dan juga yang terakhir tentu ada semacam review dari teman-teman sekalian ya. Review entah ini lebih kepada kritik dari teman-teman, entah itu sifatnya yang menurut teman-teman positif dari tafsir ini ataupun itu hal-hal yang menurut teman-teman itu perlu untuk dipertimbangkan kembali. Ya, jadi ini lebih kepada bagaimana kalian menilai dari tafsir itu. Meskipun kita bukan mufasir ya, tetapi teman-teman bisa dan berhak untuk kemudian melihat bagaimana pandangan teman-teman atau pendapat teman-teman terkait dengan tafsirnya. Ya, jadi kritik itu ya bisa sesuatu yang tidak harus ini ya, jadi ulasan lah, lebih kepada ulasan teman-teman terkait dengan tafsirnya. Jadi yang bagian terakhir ini adalah betul-betul memang pandangan dari teman-teman sendiri. Jadi tidak usah dipaksakan mau sebagus apa, tidak perlu ya, tetapi kalian menilai secara pribadi tafsir ini seperti apa. Ya, atau misal apakah menurut teman-teman itu ada kontribusinya atau tidak, ya. Atau misalnya ternyata metode itu menurut teman-teman hanya mengulang yang sudah ada, itu juga bisa disampaikan. Jadi untuk yang pertama itu tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi sekitar 1000 kata saja. Ya sekitar 700 ya sampai 1000 kata. Saya kira 1000 saja. Ya 1000 kata, 1100, 1200 ya. Itu yang penting jangan terlalu banyak. Jadi nanti saya akan kirimkan contohnya ya, contoh artikel ya yang saya maksud. Jadi artikelnya itu adalah artikel-artikel yang biasa kalian lihat di media-media online. Ada ya yang misalnya seperti islami.co atau misalnya tafsir Quran ID ya. Itu nanti seperti itu ya. Nanti seperti itu. Dan judulnya juga bebas ya dari teman-teman, tidak harus misalnya tafsir Al-Manar, studi kitab ya, karya, tidak perlu begitu. Ya dibuat saja bagaimana judulnya yang menarik, silakan. Jadi seperti artikel biasa ya. Jadi belum bentuk makalah ya. Belum bentuk makalah. Jadi nanti bentuknya seperti itu dan pasti akan dipresentasikan ke teman-teman sekalian. Sudah kelihatan belum ini screen-nya? Iya, sudah, Kak. Ya, jadi ringkasnya itu harus ada biografinya. Kemudian seputar karya-karyanya. Kalau misal ada karya penting yang misal seperti tadi
Zainab Al-Ghazali, ada satu karya yang menjadi istilahnya menjadi karya penting yang berkenaan dengan tafsir ataupun Quran, itu boleh dibahas lebih detail dari karya yang lain. Kemudian kalau misalnya ada teori atau metode tertentu yang ditawarkan, itu bisa juga ya diungkapkan. Kemudian contoh-contoh penerapannya dalam tafsir atau contoh-contoh penafsirannya. Kemudian yang terakhir itu adalah review, kritik atau ulasan dari teman-teman sekalian. Jadi tidak lebih dari 1.000 kata ya. Jadi 1.000 kata kan, kalau makalah biasanya lebih panjang dari itu. Jadi bisa atau 700. Oke. 700 sampai 1.000. Oke. Terlalu sedikit. Oke, 700 sampai 1.000 kata. Jadi bentuknya ini adalah artikel ya. Jadi bentuk artikel, bukan belum artikel yang seperti di jurnal atau belum berbentuk makalah ya, belum. Nanti itu makalah itu nanti akan menjadi tugas akhir tapi belum sekarang. Yang akan menjadi tugas sekarang itu adalah membuat artikel ya, artikel biasa yang biasa kalian baca di media-media online. Nanti saya akan kirimkan beberapa contohnya di grup. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Raise hand atau langsung menyalakan juga boleh. Menyalakan mikrofonnya boleh. Kak, Iya, siap. Tila. Nantilah silahkan. Oh, Yuni aja, Yuni. Til aja. Ini apakah ini semuanya mengumpulkan pekan depan atau? Kalian sepertinya butuh waktu berapa lama? 2 minggu cukup? 1 Boleh, tahun, boleh. Bu. 1 minggu? 1 tahun terlalu lama. Oh, 1 minggu. 1 minggu ya? Wah, saya sih Dua. saya enggak masalah. 2 minggu. Oke, jadi 1 tahun, Bu. sekarang tanggal 2 minggu aja, Bu. iya 2 minggu ya. Sekarang tanggal 23. 2 bulan. Berarti coba nanti 2 minggu ke depan tanggal berapa ya itu? Cek kalender. 7 September. Bu. 7. Oke, 7 September Oktober, ya. 7 Oktober. September, betul ya. Oktober, Bu. 7. Oktober. Iya, saya enggak mengecek. Oke, 7 Oktober. Ya, jadi 7 Oktober. Ya, nanti semuanya harus sudah mengirimkan ya tugasnya. Jadi pekan depan kita Insyaallah. tidak usah ada kelas ya, tapi saya tetap standby di jam segitu, saya akan kirimkan absennya. Silahkan bagi yang mau berkonsultasi boleh, ya. Tetapi kalau yang merasa tidak perlu juga tidak apa-apa. Kita tidak akan pertemuan lewat Zoom pekan depan. Ya paling kita akan koordinasi lewat grup WA saja. Tetapi daftar hadirnya akan tetap saya share ya untuk pekan depan. Ya jadi kalian tolong ya tugasnya, ini kan sudah ya di rumah semua ya, jadi kan waktunya mungkin lebih banyak ya. Ibu, toko-toko yang orang pilih tadi toh? Iya. Oke. Iya. Abai sudah ketemu? Tokohnya sudah? Sudah. Tuh kan? Beda kan? Iya. Jadi bukan penulis Ihya ya, Al-Ghazali, bukan penulis Ihya. Ini Al-Ghazali yang lain. Oke, yang lain ada lagi. Jadi waktunya nanti tanggal 7 ya. Jadi tanggal 7 sebelum kita masuk kelas sudah harus dikirim ke saya semua ya. Ya, sudah harus dikirim ke saya semua. Ya nanti boleh lewat WA atau lewat email juga boleh. Ya, atau kalau misalnya mau lewat Edlink juga boleh. Ya, nanti saya buatkan ininya ya. Saya buatkan tugasnya di Edlink. Oke, ada lagi tidak sebelum kita tutup pertemuannya? Yuni. Kak, kalau urutan presentasi kalian tentukan atau gimana? Nantilah kalau urusan presentasi ya, kalian buat dulu lah itu artikelnya. Ya kan, nanti artikelnya sudah selesai bersamaan kan, jadi semuanya harus siap presentasi.
Ya, semuanya harus siap presentasi. Entah itu akan saya kabari sehari sebelumnya, ya. Itu nanti belum saya tentukan ya dari sekarang. Oke, itu saja Yuni. Ada lagi? Ibu itu tulis di HVS. Jangan dong, masa ditulis di HPS? HP-nya bisa ngetik kan? Kalau misalnya nggak punya Oh, laptop. pakai link atau nggak perlu, Ustaz? Pakai link. Maksudnya link apa ya? Footnote. Oh, footnote. Oh, pakai footnote. Kalau persoalan contohnya nanti saya teknis penulisannya saya share di grup ya. Oke. Oke. Ya, Abai. Oke, yang lain. Iya Kak, nggak harus di Zoom toh, ganti-gantian grup WhatsApp. Iya? Atau presentasinya di grup WhatsApp tuh nggak pakai Zoom? Oke, tidak. Presentasinya itu Sudah Yuni, yang penting ada back and Jo. Itu nanti ibu mau tahu. Tidak. Ini perlu kalau presentasi perlu disepakati ya, boleh disepakati dari sekarang. Iya, presentasi itu terserah ya. Saya berikan opsi kalau misalnya mau Zoom silahkan ya, silahkan kalau teman-teman yang lain bisa boleh. Tapi kalau misal tidak bisa, kalian bisa live streaming di YouTube saja. Berarti tergantung pemateri, Ibu, atau gimana? Ini bagaimana? Kita sepakati deh kalau gitu. Tergantung pemakalan, Bu, atau gimana? Ini gimana dulu, teman-teman? Zoom begini ya. Jadi Zoom-nya itu selalu saya record. Zoom-nya selalu saya akan upload. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa hadir, itu bisa melihat kembali siaran ulangnya ya. Termasuk hari ini akan saya upload. Ya, jadi ya nanti wajah-wajah di mana Kak? Di YouTube? Iya, wajah-wajah kalian nanti muncul di situ semua. Astaga. Allah. Iya, beberapa kelas sudah saya upload. Cuma saya terlambat ya. Saya pas awal harusnya saya upload ya dari yang permulaan, tapi saya baru berinisiatif itu pas sudah pertemuan yang ini ya. Yang lain ada yang dari pertemuan satu itu sudah saya upload memang ya. Ya jadi ya kalian ini nanti ya lihat saja kalau mau lihat wajah-wajahnya boleh dicek saja nanti. Oke. Jadi bagaimana kita sepakati deh Zoom? Kalau Zoom nanti akan saya record. Kalau live streaming dia kan otomatis tersimpan. Juga di record. Kalau live streaming kan dia otomatis tersimpan, tapi di channel masing-masing ya. Ya, kalau Facebook mau live streaming terlalu publik. Ya, jadi nanti teman-teman Facebook kalian yang 5.000 itu menyaksikan semua, ya. Ada yang iya, kalau YouTube kan paling yang punya linknya atau yang misalnya sudah subscribe ya. Oke. Gimana nih? Mau apa? Mau via apa jadinya? Zoom justru Kak, selalu. Oke, Zoom ya. Kalau Zoom kan share. Ribut kalau live streaming sih. Oh, live streaming. Oke, tapi kan sama ya. Kalau Zoom nanti tersimpannya ke saya yang upload. Tapi kalau misalnya live streaming kan, siapa tahu ada kebutuhan konten gitu dari teman-teman. Ya, kan bisa jadi gitu. Kalau Abah itu paling kebutuhan konten loh Kak. Kebutuhan konten, iya. Siapa tahu kan di sini ada influencer gitu atau content creator gitu kan bisa. Gimana? Oke, lewat Zoom ya. Bunda mau posting sampai pertemuan ini. Iya, jelas lah. Saya posting. Ya Allah, tahu-tahu kita ganti bagus-bagus. Oh, maaf ya, saya nggak kasih tahu. Aduh, tapi model lagi. Gak apa-apa, Tunjuk Pak Abai.
Nggak apa-apa, itu kan pertemuan pertama kita akan lihat nanti setelah presentasi yang selanjutnya Abai sudah rapi atau belum. Oke, jadi nanti Zoom ya. Oke, disepakati Zoom, tapi berarti nanti kalau misalnya tidak cukup nanti bisa disambung ya 2 kali kalau memang tidak. Berarti Zoom-nya agak-agak banyak ini berarti. Oke, itu teknis berarti sudah jelas ya. Kita akan lewat Zoom sesuai kesepakatan. Ya. Ada lagi? Ini tersisa 7 menit 51 detik. Ada lagi tidak dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak akan sedikit, saya akan memberikan sedikit pengayaan ya materi kita sebelum nanti kalian mulai menuliskan. Kalian mulai menuliskan, saya kembali share screen ya. Oke, sudah terlihat atau masih loading? Masih loading. Masih loading, Kak. Loading. Oke, sepertinya ini sudah ya? Sudah. Oke, jadi ya di sini saya berikan beberapa poin kunci ya terkait dengan karakteristik tafsir modern. Jadi bisa jadi satu tafsir itu tidak memiliki semuanya ya. Tidak memiliki semuanya, tetapi ya berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada biasanya ciri-cirinya tidak jauh dari poin-poin yang saya perlihatkan ke kawan-kawan sekalian. Ya, yang pertama, memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maksudnya apa sih, kan pasti ya kalau umat Islam kan meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana dia petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kalau misalnya tafsir-tafsir sebelumnya itu sangat terbatas, ya pembahasannya hanya persoalan misalnya lebih banyak ke ibadah, lebih banyak ke akidah, atau lebih banyak ke hukum-hukum, fikih. Maka ketika tafsir itu dengan karakteristik yang modern atau kontemporer, maka dia lebih luas pembahasannya. Jadi persoalan sosial diangkat, persoalan ekonomi diangkat, psikologi diangkat, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud ya. Jadi petunjuk hidup secara komprehensif. Jadi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia itu. Kemudian yang kedua, memposisikan Al-Quran sebagai teks yang dinamis dan progresif. Ya, tentu dinamis, ya teman-teman tahu bahwa di antara karakteristik yang cukup mencolok atau cukup familiar dari tafsir klasik itu adalah bagaimana terjadi banyak pengulangan-pengulangan dalam tafsirnya. Jadi tidak terlalu banyak pengembangan. Sebenarnya wajar ya, karena rata-rata tafsir klasik itu kan lebih banyak bersandar kepada riwayat. Ya, kalau riwayat itu kan memang tidak bisa kemudian dibuat-buat, tidak bisa ditambah-tambah ya. Memang riwayat itu demikian adanya. Riwayat itu adalah bagaimana dia harus ada jalur periwayatan atau penerimaan yang jelas. Jadi memang jumlahnya sangat terbatas. Jadi ketika berbicara tentang sebuah ayat itu juga menjadi ruang geraknya itu tidak bebas ya. Jadi tidak bisa kemana-mana karena ada istilahnya ada batasan, yaitu riwayatnya cuma membahas tentang ini, tidak ada lagi pembahasan yang lain. Maka ini yang berbeda dari tafsir modern adalah bagaimana mereka lebih dinamis ya. Teks itu harusnya dibaca bukan sebagai sebuah teks yang stagnan atau yang statis, tetapi dia harus senantiasa berdialog ya. Berdialog dengan apa? Nanti kita akan lihat berdialog dengan realitas, berdialog dengan perkembangan pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Oke, sangat mempertimbangkan rasionalitas ya. Jadi tafsir modern itu lebih dekat ke mazhab tafsir bil ro'yi ketimbang mazhab tafsir bil ma'thur. Jadi bukan mengabaikan tafsir bil ma'thur ya, bukan. Tetapi riwayat-riwayat yang ada kemudian tidak selamanya langsung diterima mentah-mentah, tidak. Tetapi riwayat itu dinalar ya dan dipertimbangkan sebenarnya riwayat ini petunjuk apa sih yang ingin disampaikan ya. Jadi tidak selamanya apa yang disebutkan oleh riwayat itu harus diikuti. Tapi bagaimana mereka membaca riwayat dan membaca penafsiran-penafsiran yang sudah ada secara kritis ya. Jadi memang porsi rasionalitasnya itu lebih tinggi daripada klasik.
Jadi ini sedikit pembeda ya. Kemudian menawarkan metode pembacaan Al-Quran yang berbeda. Ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian bernuansa hermeneutis kontekstualis. Ya, hermeneutis kontekstualis ya. Kalau dalam segitiga hermeneutika ya kita bisa melihat adanya harus dialektika antara teks dengan reader ya. Jadi tidak bisa kemudian teks itu hanya dilihat sebagai sebuah teks. Tetapi teks itu harus didialogkan dengan reader dan harus dilihat bahwa sebenarnya teks ini konteksnya seperti apa. Dia berbicara tentang konteks yang seperti apa. Kemudian dibawa kepada konteks pembaca yang seperti apa. Maka di situ akan ada dialog ya. Maka itu yang dimaksud dengan hermeneutis. Kalau kontekstualis ya saya kira sudah sesuai namanya ya, kontekstual. Teman-teman juga sudah paham. Langsung selanjutnya adalah ilmiah, kritis dan non-sektarian. Ya, kalau ilmiah itu maksudnya adalah mereka punya landasan keilmuan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan ketika menyebutkan atau menyampaikan pandangannya. Sekalipun ya tanda kutip nanti kita tidak harus setuju dengan apa yang mereka sampaikan atau dengan penafsiran yang mereka tawarkan. Tetapi mereka itu membangun argumentasi yang kuat ketika menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Dan kritis, ya jadi kritis ini maksudnya adalah tafsir modern cenderung tidak menerima mentah-mentah, ya tidak mengcopy paste apa yang sudah ada, tetapi mereka lebih cenderung menimbang-nimbang. Kalau ada penafsiran ulama-ulama klasik yang menurut mereka masih bisa digunakan dan masih relevan untuk digunakan, ya kenapa tidak ya, seperti itu. Tetapi kalau ada penafsiran yang kelihatannya ketika diterapkan di zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Jadi bukan tidak bagus ya, tetapi tidak relevan, tidak cocok begitu ya. Tidak cocok. Dan non-sektarian. Kalau non-sektarian itu berarti dia tidak terpengaruh oleh bias-bias kelompok ya. Ya. Bias-bias kelompok misalnya karena dia seorang yang berideologi A ya, nanti tafsirnya harus sesuai atau mendukung ideologi A. Tidak ya. Seharusnya tafsir yang modern, tafsir yang kontemporer itu adalah dia terlepas dari bias-bias seperti itu. Jadi terlepas dari kepentingan-kepentingan kelompok, golongan ya tertentu. Jadi berusaha untuk seobjektif mungkin menyampaikan atau membaca Al-Quran. Kemudian pendekatan interdisiplin saya kira sudah. Kemudian menekankan pada spirit Quran. Ini yang terakhir, spirit ya. Jadi bukan semata pada teks tetapi spirit. Ya, jadi sebenarnya dia ingin menggali makna terdalam apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ini karena less than 1 minute, ya, karena sudah menit-menit akhir ya. Kita akhiri, nanti kita sambung di WhatsApp kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Iya. Dadah, hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.